Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Soekarwati dengan NIM 2020143202. Saya dari kelas 5F. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang materi bimbingan karir bagi anak. Bimbingan karir bagi anak sekolah dasar untuk menyelesaikan tugas mata kuliah, bimbingan dan konseling SD dengan dosen pengampu Ibu Endang Surtioni, Magister Pendidikan. Nah, di situ kan ada bimbingan karir bagi anak sekolah dasar. Nah, bimbingan karir bagi anak sekolah dasar itu ada beberapa tahapan. Nah, dia itu ada 4 tahapan. Nah, tahapan pertama itu ialah tahapan dan karakteristik perkembangan karir peserta didik di SD. Yang kedua itu ialah teknik bimbingan karir bagi peserta didik di SD. 3. Pelaksanaan bimbingan karir di sekolah dasar. Dan yang terakhir, yang keempat, contoh konkret bimbingan dan konseling karir komponen Hansip di SD. Tahapan dan karakteristik perkembangan karir peserta didik di SD itu juga memiliki 4 tahapan. Yang pertama, tahap perkembangan keingintahuan. Yang kedua, tahap perkembangan fantasi. Yang ketiga, tahap perkembangan. Dan yang terakhir yaitu tahapan berkembangnya kemampuan. Nah, tahap perkembangan keingintahuan itu ialah pada usia 0 sampai 4 tahun terhadap jenis-jenis karir merupakan berkembangnya kemampuan karir individu. Keingintahuan yang diminati termasuk ketertarikan anak pada pengetahuan yang baru. Tahapan yang kedua, tahapan perkembangan fantasi. Nah, terjadi pada usia 4-7 tahun di mana anak mulai mengembangkan fantasi karirnya. 3, yaitu tahapan minat, yaitu ialah terjadi pada usia 7-11 tahun di mana anak mulai mengembangkan minat karirnya. Dan yang terakhir, tahapan berkembangnya kemampuan. Nah, terjadi pada usia 11-14 tahun, siswa yang sudah mulai memasuki usia remaja. Tentunya ia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kita ke sub materi yang kedua, yaitu teknik bimbingan karir bagi peserta didik di SD. Nah, yang pertama itu ialah terpadu dalam KBH, yang kedua paket bimbingan karir, yang ketiga pengamatan, yang keempat bacaan, yang kelima narasumber, dan yang terakhir cerita tera. Nah, kalau terpadu dalam KBH, ialah dalam teknik ini, guru hendaknya meneliti materi kurikulum yang dapat disisipi dengan bimbingan karir. Nah, kalau paket bimbingan karir, biasanya paket bimbingan karir ini sudah disediakan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dari Kebudayaan. Dan yang ketiga, pengamatan, siswa diajak jalan-jalan menuju suatu tempat, kemudian di sepanjang jalan mereka diminta untuk mengadakan jenis pekerjaan apa saja yang mereka temukan. Yang keempat, bacaan. Melalui bacaan, mereka bisa mencari riwayat hidup seseorang yang berhasil. Nah, yang kelima, narasumber. Wawasan murid tentang dunia pekerjaan dapat diperoleh oleh narasumber. Nah, yang terakhir, cerita tera akan sangat terkesan jika tokoh dalam cerita tera dapat divisualisasikan melalui media gambar. Nah, submateri yang ketiga yaitu pelaksanaan bimbingan karir di sekolah dasar. Pelaksanaan bimbingan karir di sekolah dasar untuk anak-anak menurut Winkel dan Sri Hastuti 2010 halaman 138 dapat dilakukan dengan menggunakan 1. Simulasi, 2. Cerita lisan, 3. Gambar berwarna, 4. Beraneka permainan dalam kelompok kecil, dan yang terakhir slides. Nah, untuk materi yang keempat yaitu contoh konkret bimbingan dan konseling karir komponen Hansip di SD. Contoh konkretnya ialah siswa diajak jalan-jalan menuju suatu tempat karena dengan jalan-jalan ini siswa akan melihat dunia kerja yang luas. Kemudian di sepanjang jalan siswa diminta mengadakan pengamatan tentang jenis-jenis pekerjaan apa saja yang ditemukan pada dunia luar sangat banyak. Konselor dapat menggunakan cerita dengan tervisualisasikan dengan baik, bisa menggunakan media gambar. Konselor atau guru menyuruh siswanya membaca buku, majalah, koran, dan media elektronik tentang macam-macam pekerjaan. Itu saja sedikit penjelasan saya tentang bimbingan karir bagi anak sekolah dasar. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.